kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam niki kita bisa kembali duduk di rumah Allah Azza wa Jalla, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari sunnah-sunnah nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kisah Nabi Nuh dalam banyak surat. Di antaranya surat Al-A'raf, kemudian juga surat Al-Qamar, kemudian juga dalam surat Nuh, kemudian juga dalam surat Al-Mu'minun, dan surat Hud. Ini beberapa surat yang Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalamnya tentang kisah perjalanan hidup, perjuangan dakwah seorang nabi yang bernama Nuh alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla mengulang kisah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu surat Nuh adalah surat Makkiyah, di mana pada dakwah di kota Makkah adalah dakwah yang sangat sulit, perjuangan dakwah yang berat, perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla mengulang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau belajar kesabaran, belajar sabar dalam dakwah sebagaimana sabarnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya Allah katakan dalam surat Al-A'raf ayat 176, apa kata beliau? Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah tersebut agar mereka menjadi orang-orang yang berfikir. Tidak ada kisah yang lebih baik daripada kisahnya para nabi, untuk kita mengambil pelajaran dari mereka, untuk meneguhkan hati mereka, untuk menguatkan hati kita, meneguhkan keimanan kita, meneguhkan sikap kita di dalam beragama dengan membaca, mendengarkan kisah-kisah mereka. Lihat Nabi Muhammad SAW diteguhkan hatinya dengan kisah-kisah. Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dengan kisah-kisah para nabi terdahulu. Dalam surat Hud Allah mengatakan ayat 120, wa kullan naqussu 'alaik min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Semua cerita-cerita Rasul yang kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ini kata Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, Muhammad,
selaku kisah-kisah Nabi si cerita yang taida ini, apa tujuannya? Manusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan dan meneguhkan hatimu. Ya, ingat, engkau seperti para nabi terdahulu, banyak cobaan, banyak ujian, banyak rintangan. Mereka juga banyak rintangannya. Engkau harus bersabar. Ya, engkau harus teguh sebagaimana teguhnya mereka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memiliki beberapa fadail, beberapa keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, beliau memiliki usia yang panjang, umur yang sangat panjang. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya, maka ia tinggal selama berapa? Setahun kurang 50, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti iya, berdakwah selama itu. Para ulama sepakat, usia yang disebutkan dalam ayat ini adalah usia yang digunakan berdakwah. Siwa ratus sekat tahun berdakwah ini. Beriman cuman 80. Arab belu pada zaman. Cuman 80 tahun, 80 orang. Para ulama sepakat periode dakwah itu selama 950 tahun. Sehingga para ulama berbeda pendapat berapa usia Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 1050 tahun. Ada para ulama yang lain mengatakan usianya 1600 tahun. Allahu Akbar. Itu penjelasan para ulama kita. Sekarang cuma 60 sampai 70. Nabi kita Muhammad SAW meninggal pada usia 63 tahun. Kita bayangkan betapa kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Nuh. Iya, bayangkan berapa tahun? 950 tahun perjuangan dakwah itu terus berjalan. Makanya bagi para dai belajar dari Nabi Nuh tentang kesabaran. Dendek gara-gara sekejik jamaahnya nyelek terus. Benda ini 5 tolang, kena 2 tolang, kena 3 tolang. Berapapun yang menerima tetap jalankan terus misi dakwah itu. Sampaikan tauhid, ajarkan sunnah. Karena dakwah ini bukan untuk mencari pengikut, tapi dakwah ini tujuannya adalah menyampaikan kebenaran. Nah, itu tujuannya. Baik. Kemudian yang kedua, keutamaan Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Ats-Tsani. Ya, nenek moyang manusia yang kedua. Setelah Nabi Adam. Nabi Nuh punya 4 anak. Berapa? 4. Ada namanya Sam, Ham. Kemudian yang ketiga Yafith.
Yang keempat ini yang tenggelam. Enggak saya ini ketelap ini tidak boleh beriman ini. Para ulama berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya Kan'an. Ada yang mengatakan namanya Yam. Ini yang keempat itu. Ada yang mengatakan namanya Kan'an. Ada yang mengatakan Yam. Sam ini nenek moyang dari bangsa Arab, Persia, Romawi, Yahudi dan Nasrani. Ini nenek moyangnya. Siapa namanya? Sam. Kemudian Ham. Aidah Lin? Ham. Mana lain? Mudah anak. Sampai Pak Guru nih. Masih sholat terus. Nenek moyangnya kaum Sudan, India, Habasyah. Kemudian bangsa Qibtiyah. Ini nenek moyangnya. Ham. Siapa Mikdad? Ham. Yang ketiga Yafis. Ini nenek moyangnya orang Al-Atraq, orang-orang Turki. Ya, orang-orang Cina, Mongolia, Ya'juj wa Ma'juj. Nah, ini dari keturunannya. Baik. Allah berfirman tentang siapa? Nabi Nuh dalam surat Al-Isra ayat ketiga. Allah mengatakan dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Ahli tafsir dari kalangan tabi'in bernama Al-Imam Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi mentafsirkan ayat ini mengatakan, ya, ketika mentafsirkan surat As-Saffat ayat ke-77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami menjadikan keturunan Nabi Nuh itu adalah melanjutkan keturunan. Apa kata beliau? An-nas kulluhum min dzurriyyati Nuh. Manusia ini semuanya berasal dari keturunan Nabi Nuh. Makanya dijulukin Abul Bashar As-Sani, nenek moyang manusia yang kedua. Disebutkan juga oleh Al-Imamul Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldan, kana awwalu man nazala Nuh alaihi salam lamma kharaja minas safinah wa ma'ahu 80 insanan. Yang pertama kali turun dari perahunya adalah Nabi Nuh. Si pertama turun dengan perahu ini Nabi Nuh. Ketika beliau keluar, beliau bersama 80 orang. Fabanaw lahum masakin bihadzal mawdi' wa aqamu bihi fasamma al-mawdi'a bihim thumma asabahum waba' famata 80 ghaira Nuh alaihi salam fahuwa abul bashari kulluhum. Kemudian dibuatkan tempat, dibuat rumah, datanglah wabah penyakit, 80 orang itu semuanya mati. Yang tersisa Nabi Nuh dan anaknya. Sehingga beliau dijuluki Abul Bashari kulluhum. Bapaknya, nenek moyangnya manusia. Yang kedua. Taib. Kemudian keutamaan yang ketiga dari keutamaan Nabi Nuh alaihi salam, Allah menyebutnya sebagai abdan syakura. Nabi Nuh adalah hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang bersyukur.
Ini gelar yang Allah sematkan kepada Nabi Nuh, hamba yang bersyukur. Dan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, gelar ini juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar nanti orang-orang menunggu datangnya hisab. Seluruh manusia meminta syafaat kepada Nabi siapa? Nabi Adam. Gagal, ya. Kemudian datang kepada siapa? Nabi Nuh. Apa kata manusia? Ya Nuh, anta awwalur rasul. Engkau rasul yang pertama. Wa sammaka Allahu 'abdan syakura. Dan Allah memberimu nama sebagai abdan syakur, hamba yang bersyukur. Dan menjadi hamba yang bersyukur ini berat, sulit. Piran tepacu syukur nangkang. Dahlin piran tepacu bersyukur manusia no. Lamun nandait bagus. Arak kita syukur lamun tendait silenge bega sekatna. Sulit bersyukur ketika mendapatkan ujian. Alhamdulillah we mate trong Aceh no arak kira-kira ini. Alhamdulillah kurang laku jajana jolo ini kan. Oh sulit. Kalau nikmat itu banyak, baru manusia ini pintar bersyukur. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hamba ini yang bersyukur. Sekeji, sedikit. Tapi Allah memberikan gelar kepada beliau ini sebagai hamba yang bersyukur. Allah yang menjadi saksinya. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, keutamaan yang berikutnya ini sudah kita sebutkan tadi, beliau adalah rasul pertama. Ada sebagian pendapat mengatakan Nabi Idris rasul pertama, tapi ini jelas pendapat yang lemah. Kenapa? Nas hadis yang tadi riwayat Bukhari mengatakan ya Nuh anta awwalur rasul, engkau adalah rasul yang pertama. Baik, pertanyaan para jamaah, kapan zamannya Nabi Nuh berarti? Piran zaman Nabi Nuh? Kalau kita ngaji tauhid, kita tahu kisah kesyirikan pertama itu. Pak Rusli? Lolos. Abu Mikdad. Kapan zamannya Nabi Nuh? Saya yakin wah dan dengar ini para jamaah pelunggus namian wah dengarnya niki lagu biasa aranja manusia. Kata Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kana baina Adam wa Nuhin 10 qurun kulluhum 'alal Islam. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu 10 abad atau 10 generasi. Maka zamannya Nabi Nuh alaihi salam adalah 10 abad atau 10 generasi setelah Nabi Adam alaihi salam. Ndak ke Nabi Muhammad jana dahlin. Burung menjadi penutup para nabi ini. Ya. Kulluhum 'alal Islam. Semuanya berada di atas agama Islam. Nah, makanya kesyirikan pertama kali itu adalah di zamannya siapa?
zamannya Nabi Nuh. Kesyirikan pertama, memang disebutkan ada para ahli sejarah, ada 4 pendapat para ulama kapan kesyirikan pertama itu. Ada yang mengatakan kesyirikan pertama itu dilakukan oleh Qabil. Siapa Qabil? Putra Nabi Adam. Ya. Disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tarikhnya, cerita para jamaah, ketika Qabil berhasil membunuh Habil, dia lari ke Yaman. Kemudian datanglah iblis membisikkan bisikan kepada dia. Wahai Habil, ya wahai Qabil, katanya, sesungguhnya Allah menerima korbannya Habil. Ya, sesungguhnya Allah menerima korbannya Habil. Kenapa? Karena dia menyembah api, katanya. Maka kamu sembahlah api. Buat api, sembah dia. Akhirnya kemudian Qabil ini membuat api dan dia sembah. Nah, ini kesyirikan pertama menurut Al-Imam At-Tabari. Tapi riwayat yang beliau sebutkan itu adalah riwayat yang lemah. Kemudian pendapat yang kedua, kesyirikan itu terjadi pada anak keturunannya Qabil. Ini disebutkan oleh Ibnul Kalbi dalam kitab Al-Asnam, kitab berhala-berhala judulnya. Tapi ini juga sanadnya lemah. Yang kemudian pendapat yang keberapa? Yang ketiga, mengatakan kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Yarad ibn Mala'il. Disebutkan juga oleh Imam At-Tabari. Siapa Yarad ibn Mala'il? Bapaknya dari Nabi Idris alaihissalam. Yarad ibn Mala'il. Ini belajar sejarah ini belajar. Tapi ini juga pendapat yang lemah. Pendapat yang paling kuat itu kesyirikan pertama kali terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Ketika firman Allah Azza wa Jalla, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, 4 nama lelaki soleh. Siapa? Wad, Suwa', kemudian Yaguth, Ya'uq dan Nasr, ada 5. Kata Ibnu Abbas, asma'u rijalin salihin. Mereka itu semuanya adalah nama-nama lelaki yang soleh. Min qaumi Nuh. Ketika dia meninggal dunia, setan membisikkan. Ya, pertama, buatkan prasasti dulu. Kemudian lama-lama disembah. Baik. Kemudian kata liman azani Allah wa iyyakum, berikutnya kita akan bahas bagaimana perjalanan dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid. Dalam surat Nuh ayat ketiga, apa kata Allah? Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Ini kata Nabi Nuh, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, bertauhidlah kalian, bertakwalah kepada Allah, dan taatlah kepadaku. Ini isi yang pertama, isinya tauhid. Makanya ciri dakwah salaf, ciri dakwah sunnah itu selalu syiar yang pertama adalah mendakwahkan menuju tauhid. Maka kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan, falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama yad'uuhum ila at-tauhid wa firaqil alihati wal awthan. Nabi Nuh 950 tahun mendakwahkan kepada mereka
tauhid. Untuk meninggalkan berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Bahkan sebagian para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir menyebutkan tidak ada dalam syariat dakwah Nabi Nuh itu kecuali tauhid. Ya. Cuman apa? Cuman tauhid. Baik. Kemudian Nabi Nuh juga memperingatkan kaumnya dari azab. Ini metode dakwah apa namanya? Tarhib. Apa ranah? Tarhib. Apa ranah tarhib? Ancaman-ancaman. Dalam syariat kita ini juga metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman pelaku riba, ancaman pelaku zina, ancaman orang-orang melakukan kesyirikan, ancaman pelaku-pelaku dosa besar. Allah katakan dalam surat Nuh, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah seorang utusan yang membawa peringatan yang nyata. Jadi dikatakan lakum, aku ini bagi kalian. Ya, lakum, aku ada sebagai peringatan bagi kalian. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Wahai kaumku, sesungguhnya aku takut kepada kalian siksa pada hari kiamat yang sangat pedih. Maka jalan dakwahnya para nabi itu tidak terlepas dari metode at-tarhib, memberikan ancaman. Ayat Al-Quran penuh dengan tarhib, ancaman dari neraka dan siksanya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW penuh dengan tarhib. Kemudian Nabi Nuh juga mendakwahkan metode at-targhib. Apa nama targhib? Ganjaran, menyampaikan tentang motivasi dengan ganjaran kebaikan dunia dan akhirat. Allah katakan dalam surat Nuh ayat yang keempat, yaghfir lakum dzunubakum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Kalau kalian mau menuruti dakwahku, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini namanya targhib. Namun daripada milu-milu mau ida ampunan. Ya. Kemudian Allah akan panjangkan umur kalian. Ila ajalim musamma, kepada batasan waktu yang telah ditentukan. Jadi lihat targhibnya di situ, motivasinya adalah apa? Kalau mereka mau ikut dakwahnya Nabi Nuh, dikasih umur yang panjang para jamaah. Dan dalam metode dakwah Nabi SAW sangat banyak. Metode ini sangat penuh dalam Al-Quran dan sangat penuh dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya amalan kecil, pahalanya besar. Contohnya adalah membaca doa selesai berwudu. Akan dibukakan pintu surga yang 8. Ini namanya targhib. Contoh lain tentang hadis targhib dalam syariat kita, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqih, ya, au yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahminya. Ini targhib dalam urusan apa? Ganjaran
dunia. Taib. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah siang dan malam. Tak pernah putus selama 950 tahun. Kenjelo ke kelam. Hujan taker merabasan tu no. Ya, tak pernah putus. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Lihat, Nabi Nuh mengeluhkan sikap kaumnya, mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mendakwahi mereka siang dan malam. Falam yazidhum, tidaklah menambahkan dakwahku kepada mereka illa firara, melainkan mereka semakin jauh dari jalan kebenaran ini. Kenjelo ke kelam mangkat Nabi Nuh, lagu semakin jauh aning nang. Siang hari siang malam terus berjuang berdakwah, namun ternyata semakin apa? Semakin jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya, di sini surat Nuh ini ada surat penting yang dipelajari oleh para dai. Ketika tiang di diploma Ali, kita diperintahkan nulis ya, semi tesis lah. Judulnya Ma'alim ad-da'wah min suratin Nuh. Itu yang saya tulis. Karena di sini luar biasa pelajaran yang diambil. Ya. Tidak pernah mengenal lelah. Setiap hari ini pernya tanpa putus. Bukan sekali seminggu, sekali sebulan, dah tiap hari. Bagaimana kasih sayang dan cintanya Nabi Nuh kepada kaumnya. Ini nampuk nangka ngaji bilang jelo bilang kalam ini. Dan nurut Nabi Nuh. Ya. Bahkan Nabi Nuh terang-terangan, diam-diam juga dilakukan. Semua cara ditempuh. Siapa tahu kaumnya mau mengikuti. Tsumma inni da'autuhum jihara. Aku dakwahi mereka terang-terangan, kata Allah. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku dakwahkan kepada mereka terang-terangan. Kemudian aku mendakwahi mereka diam-diam. Semua ditempuh. Cara semua jalan itu dilalui oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian juga Nabi Nuh terkadang memerintahkan mereka untuk menggunakan akal mereka. Apa kata beliau? Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Mengapa kalian tidak percaya kepada kebesaran Allah? Bukankah Allah menciptakan kalian dengan beberapa ketingkatan? Mulai dari apa? Air mani. Kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi manusia, dilahirkan bayi, mulai besar, tumbuh dewasa, kemudian menjadi tua. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian berpikir bagaimana Allah menciptakan 7 langit itu? Beliau beristidlal dengan tauhid rububiyah. Lihat rembulan, kata Nabi Nuh. Wa ja'ala al-qamara fihinna nur. Rembulan bercahaya. Wa ja'ala asy-syamsa siraja. Allah menjadikan matahari ini sebagai lentera di siang hari. Tapi apa yang terjadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum? Ya. Yang ada apa? Mereka menutup telinga. Mereka menutup wajah mereka dengan pakaian mereka. Mereka sombong. Wa inni kullama da'awtuhum
litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Setiap kali aku mendakwahkan tauhid kepada mereka agar engkau mengampuni mereka wahai Allah, apa yang mereka lakukan? Ditutuplah kedua telinga mereka. Mereka tutup muka mereka dengan baju mereka, dan mereka terus menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tuduhan, cacian adalah sarapan paginya para nabi dan para rasul. Sebelum Nabi Muhammad dicela oleh kaum Quraisy, Nabi Nuh sudah lebih dahulu mencicipi hinaan, cacian, celaan. Lihat apa kata kaumnya. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Berkata sekelompok dari kaumnya, wahai Nuh, anta sesat ini di kami. Engkau yang sesat, bukan kami yang sesat. Inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kami melihat engkau berada pada kesesatan yang nyata. Maka jangan heran sekarang, ini dakwah baru, dakwah sesat, ajaran sesat. Nabi Muhammad dikatakan penyihir, dukun, apalagi gila. Dalam surat Al-Qamar apa kata kaumnya? Kadzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum mereka, ya, kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Fakazzabu abdana, mereka mendustakan hamba kami. Faqalu majnunun wazdujir. Nabi Nuh ini orang gila. Dia gila dan sudah kami kasih ancaman, katanya. Wah, ancam tuh dengan gila ini. Kemudian apa tuduhannya? Nabi Nuh ini ingin dunia dari kami, katanya. Ini ajak kita enggak bertauhid lagu namanya dunia, kan? Kata Allah di dalam surah Al-Mu'minun, ma hadza illa basyarum mislukum yuridu an yatafaddala alaikum. Nabi Nuh ini manusia seperti kita, cuman katanya dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih hebat, lebih tinggi daripada kita. Allahu akbar. Akhirnya ikhwatal iman, kaumnya Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Ya, apa katanya? Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Kaumnya mengatakan, wahai Nabi Nuh, engkau terlalu banyak berdebat dengan kami. Wah, lelah kita berdebat. Ya, kami sudah capek, letih berdebat. Datangkan kepada kami bukti bahwasanya engkau seorang rasul, datangkan siksa Allah, datangkan azab Allah jikalau engkau benar sebagai seorang rasul. Meta penyakit ini para jamaah. Kalau kaumnya Nabi Yunus, Zannun tobat, diancam langsung tobat. Tapi kalau ini enggak. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Qala innama ya'tikum bihillah insyaallah. Pasti akan datang siksa itu dari sisi Allah. Tunggu saja. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalian tidak akan sanggup menyelamatkan diri kalian. Wala yanfa'ukum nushi. Dan nasihatku tidak sekali-kali bermanfaat bagi kalian. Nah, disitulah Nabi Nuh mendoakan kaumnya. Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara.
Wahai Allah, kata Nabi Nuh, mereka sudah durhaka. Mereka orang-orang yang mengikuti harta dan anak-anaknya. Mereka mengikuti dunia mereka, yang hanya menambah kerugian bagi mereka. Wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Sungguh kaumku ini sudah banyak menyesatkan manusia. Wala tazididz zalimina illa dhalala. Jangan tambah lagi kesesatan orang-orang yang telah berbuat zalim ini. Kah semati bijang ana merasa jamaah. Wah cukup luwek dengan sedaan ini. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun dari kafir ini tersisa di atas muka bumi. Nah, barulah diperintahkan Nabi Nuh untuk buat apa? Buat perahu. Ini cukup waktu ini lagu. Belum terlanjut kah? Masih pelo ini. Insyaallah kita lanjutkan. Silakan azan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Dahlin. Ini Ustaz, masalah wudu. Masalah wudu. Jadi bagus kita wudu. Setelah kita wudu,
kita berdoa, kita dibukakan pintu surga yang ke-8. Akan ngajari doa wudhu itu Ustaz. La ilaha illallah. Mantap berarti ini. Apa ya? Pertanyaannya Dahlin ini apa doa wudu katanya. Nangka jamaah tes nangka jamaah ngajari deh ini Dahlin. Nih di kiri nih Zumaro. Tes dulu apa doa wudu? Kaki astaga Allah. Kamu bilang jelo wudu ini? Antara mental lu kan? Oh, antara mental ngana ka jana. Nang ka jana. Oh, antara mental ngana. Bener temeta syarat mental ngana lu jana. Oh, Birzi. Masya Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal. Pak Guru mantap. Ulangin. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyalah, nakin ano. Aduh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Iaran keseliu lidah ini. Coba Dahlin coba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kali Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin. wa ja'alni minal mutatahhirin. Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kedua, ada doa sesi wudu yang lain. Siapa yang hafal? Abu Mikdad. Doa kafaratul sama doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam. Jelas Dahlin? Jelas. Oke, nih ahli usulno. Masbok terus. Baik.
pertanyaan tentang orang yang lupa jumlah rakaat. Ya, ilalah halu salat ruan ini. Ya, kadang kita ni lelah pada jamaah. Lelah si dunia no salat milu tasalam kanca imam padahal masbuk. Nah, ternyata ingatnya sudah lama. Apa yang harus dia lakukan? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lainnya menjelaskan, kalau jedanya pendek, misalkan salam bersama imam, kemudian pulang ke rumahnya, ingat dia kurang rakaatnya, langsung tambah 1 rakaat. Kalau dia kurang 1 rakaat, tambah kekurangannya, salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Jelas? Berarti apa? Kalau dekat jaraknya, tinggal tambah jumlah rakaat yang dikurangi, yang kurang. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau jaraknya jauh, kata para ulama, ulang sholatnya. Jelas? Kalau jaraknya jauh apa? Sholatnya diulang dari awal. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kah, buhur mainan. Oh iya, buka. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bancel hadis ini. Kak ingat dulu. Ida tawad doa terus. Ulang ida tawad doa. Terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida tawad doa arwaka khatimahu. Maka Ini menjelas masih ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida tawad doa arwaka khatimahu. Apa nah? Si terakhir dia jelas di pendengaran tiang ini. Idza tawadda'a harraka khatimahu. Pertanyaannya tentang hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW jikalau berwudu beliau menggerak-gerakkan apa? Cincinnya. Itu maksudnya. Apa pertanyaannya ini? Maksudnya. Taib. Hadis ini yang pertama, hadis yang dhaif. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a harraka khatimahu. Beliau kalau berwudu menggerakkan cincinnya. Dalam hadis ini ada perawi yang dhaif, namanya Ma'mar dan bapaknya. Dhaifan, 2 perawi yang lemah sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Maksud dari hadis ini adalah tatkala Nabi berwudu beliau menggerakkan cincinnya agar masuk air-air ke sela-sela jarinya. Itu maksud hadis tersebut. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jelas Buhur? Maksudnya Nabi itu berwudu digerakkan agar air itu masuk ke dalam celah cincin. Jelas ke? Wallahu taala ala wa'lam. Yang kedua, innahu la yahlik tusakkat wa la tanuk maksudnya. Innahu la yahlik tusakkat wa la tanuk wa yaqdi. Tapi pertanyaannya, tafsir firman Allah Azza wa Jalla, innahu laisa min ahlika. Apakah khusus maksudnya keluarga siapa? Nabi Nuh. Kata ayat ini, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ayat ini pembicaraannya kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ya.
Allah mengatakan, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu dan bukan termasuk amalmu yang saleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmin. Jangan engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kau tidak miliki ilmu tentangnya. Iya, maka pembicaraannya ini berbicara tentang siapa? Ya, keluarganya Nabi Nuh alaihi salam. Bukan keluarga yang lain, karena jelas mengatakan ya Nuh, wahai Nuh. Allah enggak mengatakan ya Rasul, wahai para rasul. Berarti khusus untuk siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Jelas Abu Hur? Wallahu taala ala wa alam. Apa guru? Mengenai Nabi Lut dan Nabi Lut kan istrinya masuk neraka saja. Dan istri Fir'aun itu masuk surga. Itu Siti Asyah. Nah, Siti Asyah terus kah? Yang tanyakan di mana tak kebaikannya Siti Asyah sehingga dia masuk surga. Dan dia kan dari Jadi perkataan anak Pak Guru ini, di mana letak perbedaan antara istri Fir'aun dengan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut? Nah, Abu Hur, kita kembali tadi. Maksud dari ayat itu dua, anaknya Nabi Nuh dan istrinya. Nah, menurut sebagian ahli tafsir, dia bukan termasuk keluargamu, maksudnya adalah istri dan anaknya. Nah, jelas perbedaannya Pak Guru. Istrinya Fir'aun laknatullahi alaih itu adalah orang wanita yang beriman. Kalau istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah pengkhianat yang tidak mau beriman kepada suaminya sendiri. Sehingga itu yang menjadikan istrinya istrinya Fir'aun laknatullahi alaih masuk ke dalam surga. Makanya dalam surat At-Tahrim Allah sebutkan permisalan. Daraballahu masalal lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah jadikan permisalan bagi orang-orang yang beriman itu adalah siapa? Istrinya Fir'aun. Dan Allah jadikan permisalan bagi orang-orang kafir itu adalah istrinya siapa? Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Padahal suaminya Nabi. Tapi meskipun suaminya Nabi, dia tidak mau beriman, tidak akan bermanfaat statusnya sebagai istri Nabi. Jelas Pak Guru? Ya, karena iman. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kedua, ketika Nabi Nuh membuat kapal atau perahu listrik, maka kaumnya mengejek-ngejek dia, sehingga kapal itu dirintingi dan diberakin gitu. Lalu ada seseorang yang membuang air gitu, jatuh jatuh itu terus baki-baki terus sehat dia, terus banyak yang berkunjung di sana. Ini syahid. wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia tetap sahih. Nah ini aja. Jelas Pak Guru? Ah, ini dulu. Sopo apa? Sopo istighfar. Sampai berkali kepada luput dan kalau mana kita tahu ini gunakan tempat nanti. Baik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini istighfar kapan saja dibaca,
tidak dikhususkan dengan waktu dan tempat. Ini salah satu lafaz istighfar yang istimewa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Sunan At-Tirmidzi, wa in farra minaz zahaf, meskipun dia lari dari medan pertempuran. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya istighfar ini menghapus dosa besar. Ya, kata Nabi SAW, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra minaz zahab. Allah akan ampuni dosanya meskipun dia lari dari medan pertempuran. Jadi waktunya tidak ditentukan. Jelas niki? Nah, wallahu taala alam. Caranya belajar dengan awam nih, terlalu apa Terus mereka parah ini kata masuk ibadah nanti komunitas salam dari Aida. kita masuk ibadah itu. Membaca salawat selesai salat. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat itu ibadah yang mulia. Bahkan kita diperintah untuk banyak-banyak bersalawat. Dikhususkan pada hari Jumat. Tapi mengkhususkan tempatnya tanpa dalil, ini tidak boleh. Mengkhususkan suatu ibadah dengan waktu dan tempat tanpa dalil, ini bisa jadi menjadikan dia perkara bid'ah. Maka salawatlah sambil duduk bersalawat, ya jalan salawat, tidak ada masalah. Mengkhususkan ini butuh kepada dalil. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Berdoa sujud bau dekadu berdoa. Antara azan dan iqamah waktu mustajab, baca doa ini. Ini doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Allah, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepadanya. Wahab lana min ladunka rahmah, berikan kami rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau banyak memberikan karunia. Lamun berdoa ini bagus adabta. Kalau berdoa itu adabnya khusus. Ya, menghadap kiblat, mengangkat tangan, bersuci, mulai dengan memuji Allah, mulai dengan berselawat kepada Nabi SAW. Pilih waktu-waktu yang mustajab, di situ panjatkan doa. Tapi kalau itu zikirnya adalah istighfar. Menangkat aman tiang niki istighfar 3 kali, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampuni dosanya meskipun lari dari medan peperangan. Waktunya tidak ditentukan, tidak harus hadap kiblat. Jelas niki? Nah, ayo nyambung kan. Urang ieu mah teu ya. Terus jadi dia belum turun selita sekiranya para dulu saya sudah percaya apa ikan umur karya boleh umur elah. Lah para jamaah, ini cocok logi nih. Ya kan cocok logi nih. Apa katanya? Kenapa dia besar-besar
orang-orang zaman dahulu itu ada kaitannya dengan panjang umur katanya. Makanya kita pendek-pendek postur kita ya pendek umur kita katanya. Ini namanya cocok logi. Tidak dijelaskan. Tapi dalam hadis Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khalaqallahu Adam wa tuluhu 60 dhira'an. Allah menciptakan Nabi Adam panjangnya 60 hasta, sekitar 30 meter. Kemudian apa kata Nabi SAW? Walam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Terus manusia itu akan berkurang sampai sekarang. Nabi yang mengabarkan nagin berkurang postur, bukan gara-gara umur. Wa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Setiap yang masuk surga akan masuk surga dalam fisiknya Nabi Adam. Jadi pelik itu lontar masuk surga mampu. Ya, kita akan kembali ke posturnya Nabi Adam. Jelas ini? Ya. Jadi tidak ada kaitannya umur dengan apa? Umur dengan postur. Wallahu taala a'la wa a'lam. Abu Mikdad. Mbe juluan. Wallahu a'lam. Mana yang duluan? Apakah antara ya Nabi Nuh ataukah Nabi Idris? Saya tidak bisa memastikannya. Ya, apakah Nabi Nuh ataukah Nabi Idris alaihissalam? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu Mikdad. Menurut ilmu antum dulu saya tanya. Yang hafalan antum? Tapi wallahu a'lam, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Tapi kira-kira demikian, sudah habis pertanyaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.